Sejak ribuan tahun lalu, emas identik dengan nilai kekayaan dan juga kekuasaan. Emas banyak digunakan untuk perhiasan maupun alat tukar. Nilainya yang tetap berharga menjadikan emas menjadi buruan setiap orang dari berbagai bangsa. Daratan dan pegunungan Nusantara mempunyai emas yang sangat berlimpah di beberapa daerah. Sebelum Portugis dan Belanda datang, ternyata masyarakat di Nusantara pada zaman dahulu sudah menambang emas dengan cara-cara tradisional. Hal ini tentu menarik perhatian pemerintah Hindia Belanda yang sedang berkuasa. Baru kemudian, eksploitasi emas di Nusantara secara besar-besaran mulai dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda bekerja sama dengan perusahaan swasta dengan mendirikan tambang-tambang emas di beberapa daerah. Maka hingga tahun 1928, hasil usaha pertambangan pemerintah Hindia Belanda di Nusantara adalah sebagai berikut. Hasil pertambangan perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda. Pertama, batu bara sebanyak 1.2918 ton. Kedua, emas sebanyak 345 kg. Ketiga, perak sebanyak 23.368 kg. Dan keempat, timah sebanyak 21.827.837 kg. Sedangkan untuk hasil tambang perusahaan swasta, pertama, minyak bumi mentah sebanyak 4.307.733 ton. Kedua, batu bara sebanyak 700.556 ton. Ketiga, emas sebanyak 3.084 kg. Keempat, perak sebanyak 39.835 kg. Dan kelima, timah sebanyak 13.812.995 kg. Dengan hasil 3.429 kg emas yang berhasil dikeruk oleh pemerintah Hindia Belanda di tanah Nusantara, maka apabila dikalikan dengan harga emas per 849.120 rupiah sekarang ini, maka nilainya mencapai 2.911.632.480.000 rupiah. Nilai yang cukup fantastis apabila melihat teknologi penambangan di zaman itu belum secanggih saat ini. Berikut inilah sekilas jejak-jejak penambangan emas oleh pemerintah Hindia Belanda. Penambang dan pencucian emas di Budak. Foto ini diambil tahun 1924 hingga 1934. Pabrik stempel emas perusahaan tambang Totok, Minahasa, Sulawesi Utara. Sama seperti di Sumatera Barat dan Kalimantan Tenggara, ada banyak emas di tanah di lengan utara Sulawesi. Butuh waktu hingga abad ke-18 bagi VOC untuk mengetahui di mana emas ini diekstraksi. Perusahaan segera menjadikan penambangan emas sebagai monopoli. Menggali emas adalah kegiatan yang tidak sehat karena penyakit malaria dan banyak penambang emas yang meninggal dengan cepat. Sistem pengiriman emas paksa dihapuskan pada tahun 1850. Pada abad ke-20, penambangan emas dan pemrosesan biji di tangan orang Eropa telah menjadi bisnis yang sangat padat modal. Teknik canggih digunakan saat ini. Eksploitasi skala kecil oleh penduduk lokal juga terus berlanjut. Pada gambar berikut ini menampilkan pekerja sedang menampi pasir sungai untuk pencari emas di Sulawesi Tengah. Gambar berikutnya, urat emas dan perak di tambang Salida, pantai Sumatera Barat. Di sini ada 3 orang Belanda yang memegang lampu petromak dan ada 4 orang pekerja tambang pribumi. 1 orang membawa roda yang berisi biji emas. Pada gambar berikutnya,
Para pekerja sedang membersihkan lapisan atas di tambang emas dan perak di tambang sawah Bengkulu. Pada gambar berikutnya menunjukkan peralatan tambang emas dan perak milik pemerintah Hindia Belanda di tambang sawah Bengkulu. Berikutnya, ini adalah gambar pabrik emas Lebong Donok dari perusahaan pertambangan Rejang Lebong, Bengkulu. Berikutnya, ini adalah barak tempat tinggal para pekerja tambang emas dan perak tambang sawah. Berikutnya, ini adalah oven pengering putar tambang emas dan perak di tambang sawah Bengkulu, Sumatera Selatan. Ketertarikan pada emas dan perak selalu ada. Di Sumatera ada tempat-tempat yang tersebar di seluruh pulau, di mana penduduk telah menambang emas skala kecil selama berabad-abad, biasanya dalam bentuk pencucian debu emas. Pada abad ke-17, Belanda mulai mengeksploitasi tambang emas dan perak di Salida atau Salido, tidak jauh dari Padang. Mereka mempertahankan ini dengan keberhasilan dan interupsi yang bervariasi, tetapi kebanyakan kecil, sampai akhir periode kolonial. Foto menunjukkan mesin modern, roda gigi dan tungku pengeringan biji yang berputar dari sebuah tambang di Bengkulu, Presiden. Beberapa tambang di sana dekat Rejang Lebong mungkin sudah beroperasi sebelum kedatangan orang Eropa. Gambar berikutnya adalah tinjauan situs penambangan emas perusahaan Biliton di Banten Selatan. Gambar berikutnya adalah tukang emas di Istana Jawa. Gambar berikutnya adalah tukang emas di tempat kerja Bali. Tukang emas dan perak sering ditemukan di tempat-tempat di mana ada atau pernah menjadi istana kerajaan. Itu juga merupakan perkembangan yang logis. Hanya istana pangeran dan rombongan mereka yang mampu menghasilkan permintaan yang cukup untuk menopang industri seperti industri emas dan perak. Sekarang Aceh tidak hanya memiliki istana sultan sendiri selama berabad-abad, tetapi juga tambang emasnya sendiri. Akibatnya permintaan produk akhir dan pasokan bahan baku terjamin. Tukang emas di tengah foto bisa jadi adalah seorang klingales atau orang keling, istilah umum untuk seseorang dari India Selatan saat itu. Gambar berikutnya menampilkan sekilas tentang perusahaan emas dan perak di tambang sawah. Gambar berikutnya adalah rel kereta api di perusahaan perak dan emas tambang sawah. Gambar berikutnya adalah pemandangan lokasi tambang emas dan perak milik pemerintah di tambang sawah di perumahan Bengkulu. Pemandangan dari lokasi tambang emas dan perak milik pemerintah di tambang sawah di Bengkulu. Di sebelah kiri stasiun trafo, di latar belakang barak tempat para pekerja ditempatkan. Pada gambar berikutnya menampilkan para pekerja tambang emas di tambang sawah didampingi oleh seorang warga Belanda. Gambar berikutnya adalah penambang dari tambang emas dan perak di tambang sawah sedang beristirahat di penambangan biji bawah tanah. Gambar berikutnya adalah penambang bawah tanah dengan troli di lift di tambang emas dan perak tambang sawah Bengkulu milik pemerintah. Berikutnya adalah foto para penambang di kereta di depan terowongan tambang emas tambang sawah di Bengkulu. Berikutnya adalah foto para penambang di mulut gua di tambang sawah Bengkulu. Gambar berikutnya adalah mesin putar pengering biji emas yang dinamakan Rotary Ore Drying Furnace tambang emas dan perak tambang sawah di kediaman Bengkulu. Gambar ini adalah laboratorium tambang emas dan perak milik pemerintah di tambang sawah Bengkulu. Gambar selanjutnya adalah stasiun trafo di tambang emas dan perak tambang sawah di perumahan Bengkulu. Gambar selanjutnya adalah pendulangan emas menggunakan dulang di dekat Sintang, Kalimantan Barat. Gambar berikutnya menjelaskan sekitar 150 mil barat daya Manado adalah kota kecil, Kota Mbagu. Para pria Republik Indonesia, mereka yang ditempatkan di sana memenuhi tugas mereka, yang terutama terdiri dari patroli 2 hingga 3 minggu. Baru-baru ini patroli 1 hari dilakukan ke sebuah tambang emas yang baru ditemukan, yang berjarak sekitar 16 km dari Kota Mbagu.
Sesampainya di ladang emas, para pria menyaksikan biji diekstraksi dari gunung oleh tangan-tangan asli yang rajin, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang karena itu adalah emas. Gambar berikutnya adalah tambang emas Rejang Lebong di Pegunungan Barisan di Kediaman, Bengkulu. Berikutnya adalah gambar pertambangan emas di pantai barat Sumatera atau Hindia Belanda. Perusahaan Sumatra Gold Mines memperoleh hak eksploitasi 2 konsesi pertambangan pada tahun 1930, yaitu Bolangsi dan Bolangsi 1. Foto menunjukkan bagian dari fasilitas pencucian tambang emas. Gambar selanjutnya adalah penyelesaian urat emas di tambang emas Salida, pantai Sumatera Barat. Demikianlah sekilas informasi tentang pertambangan emas di masa penjajahan Hindia Belanda. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.